Desa Sukamulyo terletak di kaki pegunungan, diapit sawah-sawah luas yang menghijau setiap musim panen. Sebagian besar warganya hidup sederhana. Petani, buruh tani, pedagang kecil, dan guru honorer. Di desa itu, nama Rudi dikenal sebagai sosok biasa saja. Seorang guru honorer di sekolah dasar, bergaji pas-pasan, tinggal di rumah kayu sederhana bersama istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Hidupnya tak pernah lebih dari cukup. Tapi Rudi dikenal jujur dan ramah. Selalu menunduk sopan jika berpapasan dengan warga lain. Saat masa pemilihan kepala desa tiba, tak seorang pun menyangka Rudi bakal ikut mencalonkan diri. Lawan-lawannya adalah orang-orang kaya, para juragan tanah dan pedagang besar pasar desa. Modal Rudi hanya keberaniannya dan sedikit sumbangan dari teman-temannya sesama guru. Namun entah bagaimana, nasib berpihak padanya. Mungkin karena warga mulai muak dengan janji kosong para calon kaya, atau karena tutur kata Rudi yang sederhana dan menyentuh hati, hingga akhirnya Rudi menang dengan selisih suara tipis. Pesta kemenangan Rudi berlangsung sederhana. Hanya tumpeng kecil di balai desa, diiringi doa bersama dan sorak-sorai anak-anak. Warga senang, berharap Rudi membawa perubahan jujur bagi desa. Istrinya, Sari, mengusap air mata haru saat Rudi dilantik. Di matanya, suaminya kini menjadi kebanggaan keluarga. Tapi sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Tak lama setelah dilantik, kehidupan Rudi dan keluarganya mendadak berubah secara mencolok. Rumah kayu kecilnya mulai dibongkar, diganti bangunan beton megah 2 lantai yang dicat mencolok warna kuning emas. Lahan kosong di samping rumahnya diubah jadi garasi, tempat mobil mewah berwarna hitam mengilat terparkir. Padahal baru sebulan menjabat, tapi Rudi sudah bisa membeli mobil baru dan membangun rumah yang bahkan melebihi rumah-rumah juragan desa. Warga mulai berbisik-bisik. Dari mana dia dapat uangnya? Tanya seorang bapak tua saat ronda malam. Mungkin ada investor bantu. Jawab yang lain, setengah ragu. Namun dalam hati, semua merasa aneh. Tak pernah terdengar kabar Rudi mendapat warisan. Tak pernah ada cerita Rudi menang undian atau punya usaha sampingan. Yang lebih aneh, sejak rumah barunya berdiri, suasana di sekitar rumah Rudi terasa berbeda. Malam hari, warga yang melintas sering mendengar suara aneh. Seperti suara langkah kaki kecil berlari-lari di atap rumah. Atau suara cakaran di dinding bata, seolah ada anak kecil berlarian tanpa henti. Kadang suara tangisan lirih seperti bayi terdengar, hilang timbul bersama angin malam. Saat warga menoleh, tak ada siapa-siapa. Rumor semakin liar. Jangan-jangan Rudi pakai pesugihan, bisik seorang ibu saat di warung. Ah, masa iya? Dia kan dulu orang baik. Sanggah yang lain, tapi wajahnya menyiratkan rasa takut. Rudi sendiri semakin jarang terlihat. Jika dulu ia sering duduk di warung kopi, bercanda dengan warga, kini ia lebih sering mengurung diri di rumah besarnya. Saat keluar pun, ia cepat-cepat berlalu, wajahnya pucat, matanya cekung seolah kurang tidur. Di rumah, Sari pun mulai merasakan keanehan. Anak-anak mereka sering terbangun di malam hari, menangis tanpa sebab. Si bungsu, Rian, sering menunjuk ke sudut ruangan sambil berkata, "Ibu, ada anak kecil dia lihat aku." Sari merinding, tapi Rudi hanya menyuruhnya tak menggubris. Suatu malam Jumat, angin bertiup kencang, membawa bau anyir yang menusuk. Para peronda desa mengaku mendengar suara kaki-kaki kecil itu lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Mereka memberanikan diri mendekat ke rumah Rudi. Dari balik jendela, mereka mengintip. Di ruang tamu, tampak sosok kecil telanjang, botak, berkulit pucat, duduk jongkok di pojok ruangan, matanya kosong memandangi pintu. Para peronda lari terbirit-birit. Malam itu, desas-desus soal tuyul mulai menyebar. Dan warga semakin yakin, kekayaan Rudi bukanlah kekayaan biasa. Namun tak ada yang berani bicara langsung pada Rudi. Jabatan kepala desa membuat warga segan. Hanya mereka yang diam-diam menghindari rumah megah itu, terutama saat malam tiba. Rumah yang dulunya diimpikan warga sebagai simbol kesuksesan, kini jadi rumah yang ditakuti. Rumah di mana langkah-langkah kaki kecil terdengar tanpa wujud, di mana harta datang dengan cara gaib, dan di mana bayang-bayang masa lalu Rudi mulai mengintai setiap sudut gelapnya. Sebelum namanya menjulang sebagai kepala desa, Rudi hanyalah lelaki dengan sejuta kegelisahan. Setiap malam, ia memandangi langit dari teras rumah kayunya,
memikirkan nasib istri dan kedua anaknya yang kerap kekurangan. Gaji guru honorer tak cukup untuk membayar cicilan utang di warung, apalagi untuk menabung biaya sekolah anak-anak. Saat itulah, godaan mulai datang, menyusup dalam mimpi dan bisikan. Rudy ingat betul malam gelap itu. Hujan gerimis turun membasahi bumi. Langit tanpa bintang, hanya gelegar petir sesekali menyambar jauh di kaki gunung. Dalam kegundahan, ia memacu motornya menuju pinggir hutan, ke rumah seorang dukun yang dulu pernah disebut-sebut orang sebagai penjaga perjanjian gaib. Rumah dukun itu tua, nyaris reyot, dikelilingi semak liar. Lampu minyak remang-remang di beranda menambah kesan angker. Rudy berhenti, jantungnya berdebar hebat, tapi tekadnya sudah bulat. Ia mengetuk pintu. Tok, tok. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok tua renta, kurus kering, bermata cekung menatap tajam. Kau datang sendiri? Suara parau itu menyapa. Rudy hanya mengangguk, menunduk hormat. Kau mau apa, Nak Rudy? Tak ada yang datang padaku tanpa beban di dada. Dalam ruang gelap berbau kemenyan, Rudy mengungkapkan semua. Tentang kemiskinan, tentang mimpinya ingin membahagiakan keluarga, dan tentang hasratnya menjadi kepala desa yang disegani. Dukun itu mengangguk pelan, seolah sudah paham sebelum Rudy bicara. Ada jalan, tapi kau harus siap menanggung akibatnya. Pesugihan tuyul. Harta datang, tapi ada syarat. Mata Rudy berkilat. Apa syaratnya, Pak? Dukun itu mengambil kendi kecil dari balik lemari tua. Ia menuang cairan hitam ke tanah dan membisikkan mantra. Bau amis mendadak memenuhi ruangan. Tuyul ini akan mencarikan uang untukmu. Ia takkan terlihat siapapun selain kau dan keluargamu. Kau hanya perlu memberinya sesaji darah ayam hitam setiap malam Jumat. Jangan sekalipun kau ingkari permintaan tuyul dalam mimpimu. Kalau kau langgar, kau sendiri tahu akibatnya. Tanpa pikir panjang, Rudy menyanggupi. Ia bahkan menandatangani secari kain putih dengan darah jari manisnya. Ingat, Rudy, harta datang mudah, tapi kau tak boleh serakah. Dan satu lagi, tiap harta yang kau dapat, ada jatah untuk dia. Dukun menunjuk kendi itu, yang kini berguncang perlahan, seolah sesuatu hidup di dalamnya. Malam itu, perjanjian dibuat. Rudy pulang dengan kendi yang dibungkus kain kafan tipis. Sejak saat itu, semuanya berubah. Uang datang mengalir, entah dari mana. Rudy mendadak bisa membiayai kampanye, membeli suara, dan menang telak dalam pemilihan. Setiap malam Jumat, ia menyembelih ayam hitam, meneteskan darahnya di pojok rumah tempat kendi itu disimpan. Namun, kekayaan yang mengalir itu membawa bayang-bayang baru. Rudy mulai sering bermimpi didatangi sosok kecil berkulit pucat, mata kosong, tangan kecilnya menadahkan diri meminta darah. Semula hanya dalam mimpi, tapi perlahan sosok itu seolah hadir di sudut mata, sekelebat di cermin, atau di pojok kamar anak-anak. Dan yang paling menakutkan, tuyul itu mulai bicara dalam mimpi. Aku ingin lebih. Bukan lagi darah ayam. Aku lapar, aku haus, beri aku darah yang lebih segar. Rudy terbangun berkeringat, napasnya terengah. Tapi godaan harta sudah terlalu dalam mengikatnya. Setiap hari, rumahnya makin megah, mobilnya makin banyak. Tapi setiap malam, tidur Rudy tak pernah lagi nyenyak. Suara langkah-langkah kecil itu semakin nyata. Tangisan bayi gaib semakin sering terdengar. Di balai desa, Rudy makin dihormati. Tapi di dalam rumah, ia menjadi tawanan perjanjian yang tak bisa diputus. Dan di luar sana, tuyulnya mulai kelaparan, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji yang lebih mengerikan. Hari-hari Rudy sebagai kepala desa berjalan seperti mimpi buruk yang berbalut emas. Di hadapan warga, ia tampil gagah dengan pakaian dinas lengkap, tersenyum ramah, membagikan sumbangan, memotong pita peresmian bangunan, dan memberi janji pembangunan. Namun di balik itu semua, setiap malam, Rudy hidup dalam ketakutan yang kian menjadi-jadi. Setiap malam, suara langkah kaki kecil semakin sering terdengar, tak hanya di rumahnya tapi juga di sekeliling pekarangan. Suara itu berlari-lari di atap, meloncat ke dinding, mengelilingi rumah bagai anak-anak kecil bermain, tapi dengan irama langkah yang tak wajar, cepat, tak teratur, dan penuh amarah. Anak-anak Rudy semakin sering terbangun dengan tangis yang mengguncang. Si sulung, Dina, mulai pucat dan kurus. Setiap malam ia menggigil,
menunjuk sudut kamarnya sambil berkata terbata-bata. Ayah, ada anak kecil, dia berdiri di sana, dia lihat aku terus. Air mata Dina menetes setiap kali itu terjadi. Mata kecilnya yang dulu berbinar kini selalu sembab. Istrinya, Sari, juga mulai kehilangan tidur. Di telinganya, suara tangisan bayi menggema di sudut rumah. Kadang dari kolong tempat tidur, kadang dari loteng yang kosong. Suara itu tak pernah jelas, selalu lirih, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sari mencoba bicara pada Rudi, memohon agar suaminya berhenti dengan jalan sesat ini. Aku tak mau harta seperti ini. Mas, anak-anak kita takut. Aku takut. Tapi Rudi hanya diam. Matanya kosong menatap lantai. Ia tak tahu harus bagaimana. Perjanjian itu sudah mengikatnya terlalu kuat. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Tuyul itu kini tak lagi hanya meminta darah ayam. Dalam mimpinya, Rudi melihat makhluk kecil itu duduk jongkok di pojok ruangan. Menatapnya dengan mata putih tanpa bola, bibirnya sobek menyeringai. Aku lapar, darah ayam tak cukup, beri aku lebih atau aku ambil sendiri. Suara itu seperti desis ular, menembus telinga Rudi hingga membuatnya terbangun dengan tubuh gemetar dan baju basah oleh keringat. Kejadian aneh mulai merambah warga desa. Ibu-ibu pasar kehilangan uang hasil dagangan tanpa tahu bagaimana. Uang yang disimpan rapi dalam dompet atau celengan mendadak hilang tanpa bekas. Petani yang menyimpan hasil panen untuk dijual esok hari mendapati kantong uang mereka kosong saat pagi menjelang. Warga mulai saling menuduh, saling curiga. Namun bisik-bisik segera mengarah pada satu nama, Rudi. Kau dengar? Itu pasti tuyul kepala desa, kata seorang pedagang sayur pada kawannya di pasar. Jangan ngomong sembarangan, nanti kita celaka. Jawab yang lain, setengah berbisik, sambil melirik takut ke arah rumah besar di ujung jalan. Tapi bisik-bisik itu tak bisa lagi ditahan. Suasana desa mulai muram. Warga menjauhi rumah Rudi. Tak ada lagi anak-anak yang bermain di dekat rumah itu. Bahkan peronda malam pun memilih berkeliling dengan cepat dan menghindari melewati rumah sang kepala desa. Di rumah megahnya, Rudi kini tidur tak pernah nyenyak. Setiap malam Jumat, ia tetap mempersembahkan darah ayam hitam. Tapi ia tahu, tuyulnya tak lagi puas. Setiap ritual itu justru membuat teror makin nyata. Tuyul itu kadang menampakkan diri, sekelebat di sudut matanya, atau muncul di pantulan kaca jendela. Wajahnya mengerikan. Kepala botak mengkilap, mata kosong, mulut menganga seolah terus menjerit tanpa suara. Dan suatu malam, batas teror itu terlampaui. Saat Sari hendak menenangkan Rian yang menangis, ia melihat dengan mata kepala sendiri. Di pojok kamar, di bawah cahaya remang lampu minyak, berdiri sosok kecil telanjang, kulitnya pucat kelabu, jari-jarinya panjang dan kurus, kukunya hitam. Sosok itu menatap Rian, lalu menoleh pada Sari dengan tatapan kosong yang menghujam. Sari menjerit keras. Jeritan itu menggema ke seluruh rumah. Malam itu, ia memohon pada Rudi. Cukup, Mas, kalau kau tak hentikan ini, kita semua akan binasa. Tapi Rudi hanya bisa menunduk. Kedua tangannya gemetar. Dalam dirinya, ia tahu, pesugihan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Tuyul itu sudah terikat pada jiwanya. Dan kini hausnya hanya bisa dipuaskan oleh darah yang lebih segar, darah manusia. Malam demi malam Rudi semakin kehilangan dirinya sendiri. Di balik kemewahan rumah megah, mobil mewah, dan kekuasaan yang dipujanya dulu, kini ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang kian pekat. Setiap bayang-bayang, setiap suara angin malam, setiap langkah kecil tak kasat mata, semuanya menekan jiwanya, menghantui setiap tarikan napasnya. Sosok tuyul itu kini bukan lagi sekadar bayang atau bisikan dalam mimpi. Ia hadir nyata di dunia Rudi. Setiap malam, tuyul itu berdiri di pojok kamar, di balik tirai jendela, atau berjongkok di sudut ruang tamu, matanya kosong menatap tanpa berkedip. Tatapannya menembus dada Rudi, seolah berkata, kau berhutang. Baik. Sari sudah tak lagi sanggup menahan air mata. Anak-anak mereka kini sakit-sakitan. Rian panas tinggi, tubuhnya lemas, matanya selalu terpejam seperti enggan melihat dunia lagi. Dina semakin kurus, wajahnya pucat, selalu memeluk ibunya dalam ketakutan. Mas, kita harus hentikan ini. Kita pergi dari sini. Kita mulai lagi dari awal. Aku rela hidup miskin. Asal kita bebas dari ini semua, tangis Sari memohon suatu malam.
Tapi Rudi tak menjawab. Ia hanya memandang kosong ke arah kendi tua berbalut kain kafan yang tergeletak di sudut rumah. Kendi itu kini retak, dan dari retaknya menguap bau amis darah bercampur bau busuk yang menusuk. Rudi tahu, perjanjian itu sudah diambang batas. Dan tuyul itu sudah tak bisa lagi ditenangkan dengan darah ayam. Malam Jumat Kliwon datang, malam yang dipercaya warga sebagai malam paling rawan gangguan makhluk gaib. Langit kelam, angin bertiup kencang membawa bau tanah basah dan anyir. Di luar rumah, pohon-pohon kelapa berderak diterpa angin, seolah ikut menangisi nasib sang kepala desa. Di ruang tamu, Rudi duduk bersimpuh, menyalakan dupa dan lilin hitam. Keringat membasahi tubuhnya. Jari-jarinya gemetar saat menggenggam belati kecil yang dulu diberikan dukun. "Kau janji, Rudi?" Suara itu mendesis di telinganya. Suara tuyul itu kini terdengar nyata, bukan lagi dalam mimpi. "Beri aku tumbal, atau aku ambil sendiri." Rudi menangis tanpa suara. Hatinya berkecamuk. Akal sehatnya berteriak menolak. Tapi suara setan dalam dirinya mulai menang. Dalam gelap malam, ia melangkah pelan ke kamar anak-anaknya. Tangannya menggenggam belati, tubuhnya gemetar antara sadar dan tidak. Saat itulah, tangis rian menggema. Tangis pilu seorang anak kecil yang merindukan pelukan ayahnya. Rudi tersentak. Air matanya mengalir deras. Belati terjatuh ke lantai, menggema di keheningan malam. Tidak. Rudi mundur. Tubuhnya roboh bersimpuh di lantai. "Ampuni aku. Tuhan, aku tak sanggup." Tapi tuyul itu tak menunggu lagi. Dalam kegelapan, suara langkah kecil itu berlari cepat. Pintu kamar anak-anak mengayun terbuka dengan keras. Sosok kecil itu melesat masuk. Sari berteriak histeris, memeluk kedua anaknya erat-erat. Jangan ambil anakku." Rudi berlari masuk, namun terlambat. Ia hanya melihat sekelebat bayangan kecil itu meloncat ke langit-langit, lalu menghilang di balik kegelapan. Di lantai kamar, tetesan darah segar menetes, entah dari mana asalnya. Rian menangis kencang, matanya terbelalak ketakutan. Malam itu, rumah Rudi dipenuhi isak tangis dan penyesalan. Sang tuyul pergi tanpa tumbal, tapi meninggalkan ancaman yang kini menggantung di kepala Rudi. "Kau gagal malam ini, tapi aku akan datang lagi. Dan esok, aku sendiri yang akan memilih tumbalku." Sejak malam itu, teror semakin liar. Tuyul tak hanya mengganggu rumah Rudi, tapi mulai menebar teror di desa. Warga melihat sosok kecil berlari di pematang sawah, memanjat atap rumah, menimbulkan suara-suara menyeramkan. Warga takut keluar rumah saat malam tiba, dan nama Rudi kini bukan lagi disegani, tapi dikutuk diam-diam. Hari-hari Rudi menjadi neraka yang hidup. Rumah megahnya kini serasa kuburan. Semua yang dulu ia banggakan, mobil mewah, perhiasan istri, perabot mahal, tak lagi membawa bahagia. Setiap sudut rumah seperti dipenuhi mata tak kasat mata yang mengawasi, setiap malam seperti penantian eksekusi yang tak kunjung tiba. Sari dan anak-anaknya hidup dalam bayang ketakutan. Mereka tak pernah lagi tidur nyenyak. Tubuh Sari mengurus, wajahnya tirus, matanya cekung karena tak henti menangis dan berjaga. Suara langkah kecil tuyul itu kini terdengar sepanjang malam, berlari-lari di atap, mengetuk jendela, menggaruk-garuk dinding rumah. Kadang terdengar suara tangis bayi, kadang suara tawa kecil menyeramkan, menggema di ruang-ruang kosong. Di desa, warga mulai berani bicara. Mereka bergumam di belakang punggung Rudi, menyebutnya pemimpin yang menjual jiwanya pada setan. Bahkan ada yang diam-diam menabur garam di depan rumah mereka, berharap bisa menangkal gangguan gaib yang makin menjadi-jadi. Rudi tahu, waktunya tak banyak. Setiap malam, tuyul itu menagih. Setiap malam tuyul itu memperlihatkan wujudnya makin jelas. Tubuh kecil kurus kering, kepala botak berkilat, mata putih kosong, bibir sobek menyeringai penuh dendam. Dalam mimpi, dalam bayang, bahkan dalam pantulan kaca, tuyul itu hadir, menuntut tumbal yang belum dipenuhi. Dalam keputusasaan, Rudi kembali mendatangi dukun tua itu, berharap ada jalan menebus kesalahan. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar, angin menggerakkan pohon-pohon bagai menjerit. Rudi mengetuk pintu rumah dukun, wajahnya basah bercampur air hujan dan air mata. Dukun itu membuka pintu, menatapnya dengan mata merah menyorot. "Kau datang lagi, Rudi? Kau kira ini mainan?"
Pesugihan tuyul tak kenal ampun. Kau sudah janji, kau sudah beri darah. Setan kecil itu tak bisa lagi dibohongi dengan sesaji. Rudi tersungkur di lantai rumah dukun itu. Tolong aku mohon. Aku akan lakukan apa saja. Aku ingin lepas, aku ingin keluargaku selamat. Suara Rudi parau, penuh putus asa. Dukun itu menarik napas panjang, menyalakan dupa yang mengepul tebal, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. Hanya satu jalan, Rudi. Kau harus kembalikan tuyul itu ke asalnya. Kendi tempat dia kau simpan, bakar di tengah kuburan tua, bacakan mantra ini. Dukun itu menulis mantra di sobekan kain, huruf-hurufnya nyaris tak terbaca. Tapi ingat kalau gagal, kau akan jadi miliknya, selamanya. Rudi pulang membawa secercah harapan. Malam itu juga, ditemani hujan deras dan petir, ia menggendong kendi tua yang selama ini jadi tempat tinggal tuyul. Sari memeluk anak-anak erat, menangis, sementara Rudi melangkah keluar rumah, menantang gelap malam. Perjalanan menuju kuburan tua itu bagai perjalanan menuju neraka. Angin kencang, kilat menyambar, suara-suara gaib bergema di telinga. Kadang terdengar suara tawa tuyul, kadang tangis bayi yang memilukan. Rudi tiba di kuburan tua, menancapkan kendi itu di tanah basah, menyiramnya dengan minyak tanah, dan menyalakan api. Api menyala besar, menyulut bau menyengat. Rudi membaca mantra dengan suara gemetar. Tapi tiba-tiba, angin bertiup makin kencang, api mendadak padam, dan dari kegelapan muncul sosok tuyul itu, kali ini jelas, seutuhnya. Tubuhnya kecil, kulitnya pucat kelabu, matanya kosong memancarkan amarah, mulutnya sobek menganga. Kau ingkari aku, Rudi? Desis suara itu menggema. Kau tak beri tumbal? Kini kau yang jadi milikku. Tuyul itu melompat ke arah Rudi. Rudi berteriak sekuat tenaga, membaca mantra itu sekali lagi, lebih lantang. Api menyala lagi dengan hebat, menyambar kendi, membakar habis kain kafan, dan tuyul itu menjerit melengking. Tubuhnya mengerut, menyatu dalam pusaran asap hitam yang membubung tinggi ke langit. Malam itu kuburan tua diterangi cahaya api hingga jauh. Petir menyambar, hujan mengguyur, dan akhirnya hening datang. Rudi tersungkur lemah. Ia selamat. Tuyul itu hilang. Tapi harga yang harus dibayar tak ringan. Rumah dan harta bendanya habis terbakar saat petir menyambar malam itu. Pagi harinya, warga menemukan Rudi dan keluarganya duduk lemah di depan puing-puing rumah mereka. Hanya beralas kain lusuh, tapi mata mereka memancarkan kelegaan yang tak terlukiskan. Rudi tak lagi jadi kepala desa yang kaya raya. Ia kembali hidup sederhana, bekerja keras mengais rezeki halal. Namun sejak itu, ia tak pernah lagi diganggu mimpi buruk. Ia hanya menyimpan satu luka batin, kenangan akan perjanjian gelap yang hampir menelan keluarganya.